Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi Kars Gombong Selatan. Oke, pertama kali perkenalkan, nama saya Maharani NPM 0013 dan rekan saya Nur Amelia NPM 0010. Monika Putaria 5 NPM 022. Baik, materi akan kami mulai. Sampai habis. Pada kali ini kami mengangkat Kars Gombong Selatan yang berada di barat daya Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Kars adalah perbukitan kapur yang perlu ratusan ribu bahkan jutaan tahun untuk terbentuk secara sempurna. Kars Gombong Selatan ini memiliki permukaan yang kering dan gersang. Kars merupakan batuan karbonat, batu gamping, dan dolomit akibat proses pelarutan oleh air yang membutuhkan waktu ratusan ribu bahkan sampai jutaan tahun hingga membentuk perbukitan kokpit yang mengkerucut dan terdapat lereng yang curam dan permukaan yang kasar. Di antara perbukitan terbentuk lembah dolina, uvala, dan kolie yang tertutup tanah terarosa hasil pelapukannya membentuk telaga. Batuan karbonat mempunyai sifat larut hingga terbentuk sungai bawah tanah dan gua dengan berbagai coraknya. Kars Gombong Selatan ini menyimpan banyak cadangan air di bawah tanah dan terdapat sumber air yang mengalir tanpa henti. Pada tahun 2004, kawasan Kars Gombong Selatan ini ditetapkan sebagai kawasan Ekokars oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Batuan penyusun kawasan Kars Gombong Selatan ini merupakan bagian dari formasi Kali Pucang yang berumur 11 hingga 25 juta tahun. Memiliki panjang perbukitan kapur mencapai 80 km dan dengan luas yang mencapai lebih 40 km persegi yang meliputi 3 kecamatan di pojok barat daya Kebumen, yaitu Kecamatan Ayah, Kecamatan Rawokele, dan Kecamatan Buayan. Kawasan Kars Gombong Selatan ini memiliki batuan gamping yang berumur Miosen dengan permulaan klasifikasi pada akhir Pliosen, awal Pleistosen. Bersifat keras, kompak, dan sebagian berlapisan, dan jenis murni yang berwarna putih susu sampai kuning pucat. Baik, selanjutnya adalah maksud dan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dampak yang dapat terjadi terhadap kawasan Kars akibat kegiatan yang dilakukan manusia di area kawasan lindung. Dan tujuannya meliputi 2 hal. Yang pertama, mengetahui jenis, kualitas, sebaran, dan aktivitas serta pengaruhnya terhadap kawasan lindung. Yang kedua, memberikan saran terhadap pengelola untuk kawasan lindung. Selanjutnya, metodologi. Metode yang dipergunakan meliputi pengamatan konservasi, pengamatan pengaruh aktivitas terhadap kawasan lindung, dan penelitian jenis. Selanjutnya, geologi daerah penelitian. Menurut Ford 2007, Kars dapat didefinisikan sebagai daratan dengan karakteristik bentuk lahan serta karakteristik hidrologi yang khusus dan dihasilkan oleh kombinasi bantuan yang mudah larut dan adanya porositas sekunder yang berkembang dengan baik. Ciri kawasan Kars ada 6. Yang pertama, terdapatnya beberapa cekungan yang bervariasi yang jarak dan kedalamannya berbeda-beda. Yang kedua, memiliki bukit kecil dengan jumlah yang banyak dan sisi-sisi erosi yang akibatnya pelarutan kimia pada batuan gamping, sehingga terbentuk bukit-bukit atau conical hills. Yang ketiga, sungai-sungai yang banyak berada di bawah tanah yang terbentuk dari lapisan yang mudah mengalami pelapukan. Yang keempat, terdapatnya goa-goa kapur pada permukaan atau di atas permukaan. Yang kelima, terdapatnya endapan sediman lumpur berwarna merah atau terarosa yang merupakan endapan residual akibat pelapukan batu gamping. Yang keenam, permukaan yang terbuka mempunyai kenampakan yang kasar, pecah-pecah atau lubang-lubang maupun runcing-runcing atau lapis. Destinasi Kars Gombong Selatan, Jawa Tengah menawarkan potensi wisata yang menarik bagi pengunjung yang tertarik dengan keindahan alam dan keunikan geologi. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menjelajah beberapa aspek penting mengenai destinasi ini, termasuk deskripsi geologi Kars, keindahan alam, atraksi wisata, kegiatan yang dapat dilakukan di daya tarik Kars Gombong Selatan, Jawa Tengah. Contohnya yang pertama, ada gua-gua yang menakjubkan. Kars Gombong Selatan memiliki sejumlah gua yang menarik seperti Gua Maria, Gua Suci, Gua Gong, dan Gua Gladek. Gua-gua ini menawarkan pemandangan yang spektakuler dengan stalaktit dan stalagmit yang indah serta formasi batuan yang unik. Yang kedua, ada keindahan alam Kars. Landscape Kars di daerah ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan dengan formasi batuan kapur yang khas. Terdapat pula bukit Kars yang memberikan panorama alam yang menawan. Yang ketiga, ada air terjun Kembang Putih. Salah satu daya tarik terkenal di Kars Gombong Selatan adalah air terjun Kembang Putih. Air terjun ini memiliki air yang jernih jatuh dari ketinggian dan menghasilkan pemandangan yang memukau. Yang keempat, ada pemandian air panas Guci. Pemandian ini terletak di dekat Kars Gombong Selatan.
Pemandian air panas suci merupakan tujuan wisata populer di daerah ini. Pengunjung dapat menikmati air panas alami yang memiliki khasiat bagi kesehatan dan relaksasi. Yang kelima, ada keindahan flora dan fauna. Kars Gombong Selatan menyimpan keanekaragaman flora dan fauna yang menarik. Beberapa spesies langka dapat ditemukan di daerah ini, termasuk burung-burung endemik dan tumbuhan langka. Yang keenam, ada aktivitas rekreasi outdoor. Destinasi ini menawarkan berbagai kegiatan rekreasi outdoor seperti hiking, trekking, panjat tebing, dan camping. Pengunjung dapat menikmati petualangan di alam terbuka sambil menikmati pemandangan yang menakjubkan. Yang ketujuh, ada keunikan geologi. Kars Gombong Selatan memiliki keunikan geologi yang menarik, termasuk dol yang lapis dan sumber resap. Pengunjung dapat mempelajari lebih lanjut tentang proses geologis yang membentuk kars dan mengagumi keindahan dan keanehan bentuk alam ini. Yang ke-8, ada keberagaman budaya. Selain keindahan alamnya, Kars Gombong Selatan juga memiliki keberagaman budaya yang menarik. Pengunjung dapat berinteraksi dengan masyarakat lokal, mempelajari tradisi dan adat istiadat mereka, serta mencicipi kuliner khas daerah tersebut. Daya tarik wisata di Kars Gombong Selatan menawarkan kombinasi yang unik antara keindahan alam, keunikan geologi, dan keanekaragaman. Dengan begitu, wisatawan dapat menikmati pengalaman yang tak terlupakan di Kars Gombong Selatan. Dalam konteks pariwisata, di Kars Gombong Selatan terdapat beberapa elemen yang berperan dalam menarik wisatawan dan membangun pengalaman wisata yang menyeluruh. Poin pertama, daya tarik alam dan geologi. Keindahan alam, formasi batuan kars, gua-gua, air terjun, dan landscape yang unik adalah daya tarik utama destinasi ini. Keunikan geologi dan keindahan alam yang dimiliki oleh Kars Gombong Selatan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan alam di Kars Gombong Selatan. Poin kedua, atraksi wisata. Atraksi wisata yang terkait dengan elemen alam dan geologi menjadi faktor penentu dalam menarik minat pengunjung. Hal ini mencangkup gua-gua yang menarik, air terjun yang indah, pemandian air panas, dan panorama alam yang spektakuler. Objek wisata ini dapat menjadi tujuan kunjungan dan memberikan pengalaman yang berbeda bagi pengunjung. Poin ketiga, infrastruktur pariwisata. Infrastruktur pariwisata bagi pengunjung sangatlah penting untuk pengembangan yang mendukung, termasuk aksesibilitas di lokasi wisata, transportasi, akomodasi restoran, serta fasilitas ke lokasi pariwisata tersebut. Keempat, kegiatan wisata. Keberagaman kegiatan wisata yang ditawarkan di Kars Gombong Selatan juga menjadi elemen penting. Pengunjung dapat melakukan berbagai kegiatan di Kars Gombong Selatan, juga trekking, panjat tebing, camping, fotografi alam, dan kegiatan pendidikan lingkungan. Kegiatan-kegiatan ini memberikan pengalaman yang aktif dan interaktif kepada wisatawan, memungkinkan mereka untuk menikmati destinasi secara langsung. 5. Budaya dan kearifan lokal. Elemen budaya dan kearifan lokal juga dapat menjadi daya tarik pariwisata di Kars Gombong Selatan. Masyarakat lokal dapat berperan dalam memberikan pengalaman budaya yang autentik seperti pertunjukan seni tradisional, kuliner lokal, kerajinan tangan, dan partisipasi dengan masyarakat lokal untuk mengenal lebih dekat tentang kehidupan penduduk lokal. 6. Pendidikan dan konservasi. Selain sebagai objek wisata, Kars Gombong Selatan juga dapat menjadi sumber pengetahuan dan kesadaran lingkungan, program pendidikan, dan interpretasi alam yang terkait dengan destinasi ini dapat memberikan informasi tentang keunikan geologi, keanekaragaman hayati, serta pentingnya konservasi alam. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman wisatawan tentang pentingnya menjaga kelestarian di destinasi tersebut dan lingkungan tersebut. Kesimpulan, Kars Gombong Selatan di Jawa Tengah memiliki keunikan tersendiri sehingga wisatawan tertarik dengan keindahan alam dan atraksi yang dapat wisatawan lakukan sebagai berikut: gua-gua yang menakjubkan, adanya air terjun, pemandian air panas, keindahan flora dan fauna, aktivitas rekreasi, keunikan geologi, dan keberagaman budaya. Atraksi wisata Kars Gombong Selatan yang dikaitkan dengan geologi dengan panorama alam yang spektakuler, infrastruktur yang sangat penting untuk aksesibilitas Kars Gombong Selatan, transportasi, akomodasi, dan lain-lain. Kegiatan yang dapat wisatawan lakukan hiking, panjat tebing, dan lain-lain. Pendidikan konservasi yang sangat penting dalam memberikan informasi keunikan geologi, kesadaran lingkungan kepada wisatawan dan masyarakat sekitar. Pengembangan ekowisata tersebut dapat memperhatikan lingkungan dan pengelolaan terhadap Kars Gombong Selatan. Saran, pentingnya kerjasama antara pemerintah masyarakat sekitar Gombong Selatan untuk pengelolaan, menjaga kelestarian lingkungan dan habitat alami kawasan, melakukan inovasi agar menarik wisatawan untuk berkunjung kembali ke Kars Gombong Selatan.